Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, mahasiswa saya. Kembali lagi dengan saya, Bu Festalina Susgaleni, yang hari ini mengajar mata kuliah dengan etika profesi. Oke, pertemuan hari ini adalah hakikat profesi konselor, yang sebelumnya kita membahas tentang etika itu apa, profesi itu apa. Jadi kita hari ini lebih fokus pada hakikat profesi konselor, yang bahas tentang definisi, karakteristik, kompetensi, dan konselor sebagai helping profession. Oke. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah memahami definisi dan ruang lingkup profesi konselor, kemudian menjelaskan karakteristik utama profesi konselor, menguraikan kompetensi yang harus dimiliki konselor, memahami konselor sebagai helping profession, dan terakhir mengenali peran etis konselor dalam masyarakat. Nah, nanti kita akan satu hari ini kita akan membahas banyak sekali, bukan satu hari ya, pada pertemuan hari ini kita lebih fokus pada itu sebelum kita menginjak ke pertemuan selanjutnya yang lebih mendalam lagi terkait dengan etika profesi. Capaian pembelajaran mata kuliah hari ini adalah mahasiswa mampu memahami hakikat profesi konselor sebagai profesi yang berlandaskan etika, kompetensi, dan tanggung jawab profesional dalam memberikan layanan konseling. Karena kita sebagai konselor berarti kita fokusnya adalah layanan konseling, layanan BK, layanan bimbingan, dan lain sebagainya. Dan yang mengatur, mengawasi, dan mengembangkan standar praktek konseling di Indonesia itu harus ya, karena kita itu untuk menjaga kita gimana nih, kan begitu. Legitimasi dalam sistem pendidikan dan kesehatan mental diakui sebagai profesi yang vital dan legitimate dalam sistem pendidikan nasional dan layanan kesehatan mental masyarakat. Jadi kita itu diakui di kesehatan juga oke, karena kita memberikan layanan konseling dalam menjaga kesehatan mental pada masyarakat. Kemudian kita juga diakui dalam dunia pendidikan. Enak dong, enak. Kita tinggal milih nih, kamu mau di posisi mana nih, tapi asalkan adalah profesional. Oke, selanjutnya adalah kompetensi konselor. Itu ada pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, dan spiritual. Kenapa saya mendapatkan spiritual? Karena di situ adalah kita BKI, bimbingan konseling Islam, nilai dan makna dalam proses konseling. Jadi dalam spiritual kita harus memasukkan nilai-nilai dan makna religius, agama dalam proses konseling gitu. Jadi kita kalau di ilmu barat nih, kalau kita bahas ilmu barat kemarin kan secara teoritik, secara logika. Nah, kita juga harus masukkan kalau misalnya si klien saya mau bunuh diri, oke, kita harus memasukkan itu semua. Apakah dalam agama itu diperolehkan kita untuk bunuh diri? Setelah bunuh diri kamu bagaimana nih, kan begitu. Itu jadi adalah nilai-nilai keislaman. Atau misalnya si anak melakukan bullying, nah dalam kita masukkan untuk nilai-nilai keislaman itu bagaimana gitu. Dan profesional pasti kita harus ditutup dalam proses profesi apapun, kita harus profesional. Tidak boleh membedakan siapa yang datang kepada kita. Itu adalah pesan pentingnya sebenarnya kaitannya dengan etika profesi. Jangan sampai kita sebagai konselor itu berani menolak ada orang atau ada klien yang datang ke kita, dan kita tidak peduli latar belakang mereka mau anak pang, enggak apa-apa, silahkan datang. Justru kita itu harus, wow, dia berani datang, kita berikan apresiasi. Oke, itu tadi adalah terkait dengan baik, ini tadi adalah materi terkait dengan hakikat profesi konselor. Maka dari itu silahkan kalian pahami. Kemudian ada pertanyaan, kita akan bahas di minggu depan. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kemudian ada pertanyaan juga di saving dulu, nanti kita diskusikan di minggu depan ketika kita pertemuan di dalam kelas. Oke, saya doakan semuanya sehat-sehat dan materi ini menumbuhkan rasa kita bahwa kita memiliki profesi yang profesional, profesi yang luar biasa, profesi yang keren. Bagaimana kita menjadi helper yang profesional, karena etika itu sebagai sebagai koridor kita dalam bekerja. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Bye bye.